Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Nur Inwansah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah membaca dan teman-teman semuanya yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Sylvia Maulida Rahmat, NPM 202121500197. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Pelaksanaan Pembelajaran Membaca. Yang pertama, pengertian pembelajaran membaca. Menurut Nurhaya, tahun 2014, pembelajaran membaca dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan siswa untuk mencapai keterampilan membaca di bawah arahan, bimbingan, dan motivasi guru. Jadi, pembelajaran membaca adalah proses yang dilakukan oleh peserta didik dalam pembelajaran membaca untuk mengetahui dan memahami isi bacaan, serta mengetahui keterampilan membaca di bawah arahan dan bimbingan seorang guru. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip pembelajaran membaca. Menurut Abidin, tahun 2014, halaman 155 sampai 156, prinsip-prinsip pembelajaran membaca yaitu yang pertama, pembelajaran membaca harus dilakukan dengan tujuan membangun kemampuan membaca anak dan dilakukan secara bertahap. Yang kedua, kemampuan baca anak tidak dapat dibentuk secara sekaligus, melainkan harus selalu dibentuk secara perlahan. Yang ketiga, pengajaran membaca harus senantiasa dilakukan melalui interaksi antara guru dan kelas. Yang keempat, pengajaran membaca harus senantiasa ditujukan guna membangun kemampuan anak berinteraksi dengan teks. Yang kelima, pembelajaran membaca harus dilakukan dalam atmosfer kelas yang kondusif. Dan yang keenam, pembelajaran membaca harus dilakukan dengan asas pelatihan belajar, artinya pembelajaran harus diusahakan membekali siswa berbagai strategi membaca yang dapat digunakan dalam menghadapi berbagai jenis bacaan. Dan yang kedelapan, pahamilah bahwa pada dasarnya hanya dua jenis kemampuan membaca yang harus secara mendalam diajarkan. Yang ketiga yaitu arah dan orientasi. Menurut Abidin, tahun 2014, halaman 150, pembelajaran membaca yang dilakukan di sekolah harus diarahkan agar mencapai beberapa tujuan utama dalam pembelajaran membaca. 3 tujuan utama pembelajaran membaca di sekolah yaitu pertama, memungkinkan siswa agar mampu menikmati kegiatan membaca. Yang kedua, mampu membaca dalam hati dalam kecepatan bacaan yang fleksibel. Yang ketiga, serta memperoleh tingkat pemahaman yang cukup atas isi bacaan. Yang keempat, kondisi terkini. Problem utama pembelajaran membaca di sekolah saat ini adalah bahwa pembelajaran membaca masih dilaksanakan secara asal-asalan. Kebiasaan buruk terlihat dari kenyataan bahwa pembelajaran membaca jarang sekali dilaksanakan untuk mendorong siswa agar memiliki kecepatan dan gaya membaca yang tepat, melainkan hanya ditujukan untuk kepentingan praktis belaka, yakni siswa mampu menjawab pertanyaan bacaan. Dampaknya adalah bahwa siswa hanya memiliki kecepatan membaca yang rendah, bahkan diikuti pula oleh tingkat pemahaman yang rendah. Hasilnya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kemampuan efektif membaca siswa dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi sangatlah rendah. Kegagalan pembelajaran membaca disebabkan oleh pokok bahasan membaca yang disajikan di sekolah tidak pernah disertai dengan strategi membaca yang dapat digunakan untuk mendekati wacana tersebut. Tidak diterapkannya strategi membaca yang tepat. Ini menyebabkan rata-rata siswa
hanya mampu membaca secara monoton, menerapkan gaya membaca yang sama untuk setiap bacaan. Membaca sebenarnya bermula pada ketidakjelasan peran guru dalam proses pembelajaran membaca. Selama ini, guru hanya banyak menugaskan siswa membaca dan tidak pernah membantu siswa membaca. Kegagalan proses pembelajaran membaca dapat pula disebabkan oleh bantuan guru yang keliru selama proses pembelajaran membaca tersebut. Di antaranya, pertama, membaca nyaringkan wacana yang seharusnya dibaca dalam hati. Hal ini menyebabkan siswa cenderung hanya menyamakan antara wacana tulis dengan ucapan yang dihasilkan. Yang kedua, memulai pembelajaran dengan menyajikan ringkasan isi bacaan yang seharusnya dicari siswa selama proses pembelajaran membaca. Yang ketiga, mendorong siswa membaca secara pasif dan monoton. Yang keempat, banyak menerjemahkan kata-kata sulit yang seharusnya dicari siswa melalui serangkaian kegiatan aktif, semisal membaca kamus. Ada beberapa hal yang harus dilakukan guru agar dapat melaksanakan pembelajaran membaca dengan baik. Yang pertama, memahami perannya dalam pembelajaran membaca. Yang kedua, memahami benar prinsip pembelajaran membaca. Yang ketiga, menguasai prosedur pembelajaran membaca. Yang keempat, menguasai strategi membaca. Yang kelima, mempraktikkan prosedur dan strategi membaca dalam pembelajaran. Yang keenam, menguasai konsep penilaian pembelajaran membaca. Dan yang ketujuh, mengukur secara periodik kemampuan membaca siswa. Untuk mendorong siswa dapat memahami berbagai bahan bacaan, guru seharusnya menggabungkan kegiatan prabaca, kegiatan saat baca, dan kegiatan pasca baca dalam pembelajaran membaca. Beberapa teknik lebih umum dan mencakup lebih dari satu kegiatan dalam satu pembelajaran. Yang pertama, kegiatan prabaca. Menurut Nuryadi, tahun 2008, halaman 47, menyatakan prabaca merupakan sebuah teknik membaca yang memiliki tujuan menjadikan pembaca mengenal materi yang akan dibaca secara mendalam. Menurut Burns dan kawan-kawan, tahun 1996, kegiatan prabaca adalah kegiatan pengajaran yang dilaksanakan sebelum siswa melakukan kegiatan membaca. Dalam kegiatan prabaca, guru mengarahkan perhatian pada pengaktifan skemata siswa yang berhubungan dengan topik bacaan. Pengaktifan skemata siswa bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan peninjauan awal pedoman antisipasi, pemetaan makna menulis sebelum membaca, dan drama kreatif. Skemata ialah latar belakang pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki siswa tentang suatu informasi atau konsep tentang sesuatu. Skema menggambarkan sekelompok konsep yang tersusun dalam diri seseorang yang dihubungkan dengan objek, tempat-tempat, tindakan, atau peristiwa. Skema atau kata tunggal dari skemata. Seseorang menggambarkan apa yang diketahui seseorang tentang konsep tertentu dan hubungan antar potong-potongan informasi yang telah diketahui seseorang. Dua orang mungkin mempunyai skemata yang sangat berbeda tentang suatu konsep dasar yang sama. Untuk menjadi pembaca yang sukses, siswa membutuhkan berbagai skemata. Mereka harus memiliki konsep-konsep tentang tujuan bahan cetakan dan tentang hubungan bahasa bicara dan bahasa tertulis. Mereka juga membutuhkan kosakata dan pola kalimat yang umumnya tidak ditemukan dalam bahasa lisan dan dengan gaya menulis yang berbeda dengan berbagai aliran sastra. Gruber tahun 1993 mengemukakan beberapa teknik yang bisa dilakukan guru
untuk mengaktifkan skemata siswa melalui kegiatan prabaca. Kegiatan prabaca yang dimaksud ialah membuat prediksi seperti yang dikemukakan, yaitu pertama, membaca judul bacaan dengan nyaring, kemudian memperkenalkan para pelaku dengan menceritakan nama-nama mereka dan beberapa pernyataan yang menceritakan tentang para pelaku, tokoh. Akhirnya guru menyuruh siswa memprediksi kelanjutan cerita. Kedua, kegiatan memprediksi untuk menceritakan minat siswa pada bacaan. Dengan menggunakan teknik prediksi, kegiatan prabaca yang dilakukan ialah membaca nyaring beberapa halaman dari sebuah buku. Jika tebalnya 100 halaman, suruh siswa mengambil 3 halaman antara halaman 1 sampai dengan 100. Baca 3 halaman tersebut dengan nyaring, kemudian suruh siswa memprediksi isi cerita. Kegiatan ini membangkitkan rasa ingin tahu dan minat siswa kepada buku tersebut. Ketiga, kegiatan lain yang tercakup dalam kegiatan prabaca ialah menggunakan berbagai stimulus untuk mempertahankan perhatian siswa pada pelajaran. Pada kegiatan ini, guru harus berusaha menggunakan berbagai cara dengan menggunakan media suara yang bervariasi. Atau mungkin juga berhenti berbicara. Gerakan-gerakan misalnya gerakan tangan, ekspresi wajah, dan sebagainya. Apabila dikaitkan dengan kegiatan membaca, guru dapat mencontohkan cara membaca nyaring pada waktu prabaca. Pertama, guru memperlihatkan gambar kulit buku dan membicarakannya dengan siswa. Kemudian, guru membaca nyaring buku tersebut dengan suara yang kadang-kadang keras dan kadang-kadang lembut dengan ekspresi wajah yang sesuai. Di samping itu, untuk membangkitkan skemata siswa, guru juga bisa menugaskan siswa menulis tentang pengalaman pribadi yang relevan sebelum mereka membaca teks bacaan yang telah ditentukan guru, yang akan menghasilkan tingkah laku siswa yang lebih memerhatikan tugasnya, lebih sempurna menanggapi watak pelaku, dan lebih memperlihatkan reaksi yang positif tentang membaca yang sudah ditentukan guru. Drama kreatif mungkin juga bisa digunakan sebelum cerita dibaca siswa untuk mencapai pemahaman. Guru bisa melukiskan sesuatu yang dikembangkan dalam cerita dan membiarkan anak-anak beraksi menurut solusi mereka sendiri. Kemudian, mereka bisa membaca untuk melihat apa perbedaan solusi yang mereka buat dengan cerita sebenarnya. Guru bisa mengambil bagian cerita dari berbagai pelaku untuk membantu siswa melanjutkan drama tersebut dan mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan latar belakang cerita. Kedua, kegiatan saat baca. Setelah kegiatan prabaca, kegiatan berikutnya ialah kegiatan saat baca atau during reading. Beberapa kegiatan dan strategi bisa digunakan dalam kegiatan saat baca untuk meningkatkan pemahaman siswa. Akhir-akhir ini, perhatian banyak dicurahkan pada penggunaan strategi metakognitif siswa selama membaca. Burns dan kawan-kawan tahun 1996 mengemukakan bahwa penggunaan teknik metakognitif secara efektif mempunyai pengaruh positif pada pemahaman. Strategi belajar secara metakognitif akan meningkatkan keterampilan belajar siswa. Dalam studi tentang sastra secara metakognitif, Wong dalam Crowley dan Montaigne tahun 1995 mengemukakan bahwa pembaca yang lemah atau poor reader mempunyai pandangan yang sama dengan pembaca yang lebih muda usianya tentang membaca. Mereka memandang membaca lebih merupakan suatu kegiatan penyandian atau decoding daripada suatu tugas metakognitif.
Mereka tidak melihat membaca sebagai suatu proses penelitian untuk mengembangkan pemahaman. Metakognisi itu sendiri merujuk pada pengetahuan seseorang tentang fungsi intelektual yang datang dari pikiran mereka sendiri, serta kesadaran mereka untuk memonitor dan mengontrol fungsi ini. Metakognisi melibatkan kegiatan menganalisis cara berpikir yang sedang berlangsung. Dalam tugas membaca, pembaca yang memperlihatkan metakognisinya memilih keterampilan dan teknik-teknik membaca yang cocok dengan tugas membaca tertentu. Dalam Borbs dan Moe, dalam Burns dan kawan-kawan tahun 1996. Rubin tahun 1993 menjelaskan bahwa secara literal atau harfiah, metakognisi ialah kegiatan berpikir kritis yang merujuk pada pengetahuan siswa tentang proses kognitif mereka. Apabila diaplikasikan pada membaca, pembaca merupakan pembelajar yang aktif dan konsumen informasi. Dalam kegiatan ini, mereka menggunakan strategi monitoring. Pembaca membangun tujuan belajar dan menentukan urutannya dalam pengajaran. Jika diperlukan, siswa dapat mengubah strategi membaca mereka untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain, pembaca yang baik mempunyai kemampuan metakognisi, mengetahui apa yang dilakukan, serta kapan dan bagaimana melakukannya. Adapun bagian dari proses metakognitif ialah memutuskan tipe tugas yang dibutuhkan untuk mencapai pemahaman. Pembaca menanyakan kepada dirinya sendiri, seperti apakah jawaban yang saya butuhkan dapat dikemukakan secara langsung dalam teks? Jika iya, pembaca akan mencari kata-kata penulis yang tepat untuk satu jawaban. Atau apakah teks tersebut mengimplikasikan jawaban dengan memberi petunjuk yang jelas dan berhubungan dengan pertanyaan serta alasan yang berkaitan dengan informasi yang tersedia, sehingga pembaca bisa menentukan jawaban yang cocok. Dan apakah harus berasal dari pengetahuan dan gagasan saya sendiri yang berkaitan dengan cerita? Jika demikian, pembaca harus menghubungkan pengetahuan awalnya dengan informasi yang diberikan dalam teks, sehingga mendapat jawaban yang diperlukan. Lebih lanjut, Palinskat dan Brown dalam Burns dan kawan-kawan tahun 1996 mengemukakan bahwa pengajaran resiprokal merupakan alat untuk meningkatkan pemahaman dan memonitor pemahaman siswa. Dalam teknik ini, guru dan siswa bergiliran menjadi guru untuk mendorong terjadinya diskusi tentang materi bacaan. Hal ini dimaksudkan agar 1. Siswa dapat memprediksi jawaban pertanyaan sesuai dengan tujuan membaca dan mengetes ketepatan prediksi mereka. Kedua, siswa menyusun pertanyaan untuk mengetes informasi yang diperolehnya dan bekerja secara kelompok. Yang ketiga, siswa membuat ringkasan bacaan secara kelompok. Dan yang keempat, siswa mengklarifikasi informasi yang diperolehnya dan menemukan alasan mengapa materi itu sukar dipahami. Siswa didorong membaca kembali teks tersebut dan dibantu jika menemui kesulitan. Terkait pendapat dari Palinskat dan Brown, Gruber tahun 1993 menyarankan beberapa kegiatan. Pertama, menyimak dan mengurutkan kembali cerita yang dibacakan guru. Kedua, menyimak kemudian menuliskan kembali isi cerita. Ketiga, memahami karya sastra. Keempat, mengapresiasi, menyenangi karya sastra, dan memahami dialog yang terdapat di dalamnya. Pada kegiatan ini, guru menyuruh siswa menyimak cerita yang dibacakannya. Kemudian, guru menghentikan cerita pada salah satu bagian cerita. Selanjutnya,
mengajukan pertanyaan seperti bagaimanakah cerita itu dimulai. Setelah siswa menanggapi guru, bisa mengajukan pertanyaan berikutnya. Apa yang terjadi berikutnya? Setelah itu, guru menyuruh siswa untuk memprediksi apa yang akan terjadi berikutnya. Selanjutnya, mendorong siswa menceritakan kepada teman-temannya. Kegiatan lain yang bisa dilakukan ialah menyimak dan menuliskan kembali reaksi siswa pada jurnal mereka dan mendiskusikannya. Pertanyaan tentang pelaku yang diajukan antara lain: 1. Pernahkah kamu merasakan seperti yang dirasakan pelaku utama? 2. Adakah pelaku yang ingin kamu jadikan teman? Mengapa? Mengapa yang lain tidak? Ketiga, inginkah kamu menjadi seperti pelaku utama? Mengapa? Keempat, apakah pertanyaan yang ingin kamu ajukan kepada pelaku utama? Kelima, jika para pelaku sedang berbicara di belakang layar sehingga kamu tidak melihatnya, bisakah kamu menceritakan siapa yang sedang berbicara melalui kata-kata? Apa alasannya? Keenam, pelaku mana yang paling mirip dengan sifatmu? Pelaku mana yang sangat berbeda dengan sifatmu? Mengapa? Ketujuh, bagaimanakah setting memengaruhi tindakan pelaku? Kedelapan, apa saja yang paling kamu sukai dan yang paling tidak kamu sukai dari pelaku utama menurut Gruber tahun 1993. Kegiatan memahami sastra bisa dilakukan dengan membacakan salah satu atau bagian buku. Siswa disuruh menyimak ketika guru membacakannya. Kegiatan berikutnya ialah siswa mengapresiasikan karya sastra dan memahami dialog yang terdapat di dalamnya. Pada kegiatan ini, siswa disuruh membaca satu bagian cerita dan kelompok lainnya disuruh mendramatisasikan salah satu adegannya. Siswa diberi kebebasan memilih pelaku yang akan diperankan dan salah seorang siswa menjadi narator. Kegiatan bisa membantu siswa memahami dialog dan penggunaan tanda-tanda baca yang terdapat dalam buku. Kegiatan memahami sastra berikutnya ialah dengan mendiskusikan bagian-bagian buku. Guru membentuk kelompok yang terdiri dari 3 atau 4 orang. Setiap kelompok diberi satu set kartu sebelum mereka membaca satu bab, sehingga setiap siswa tahu perannya sebelum membaca suatu bab. Sebelum kelompok mulai membaca, guru mengumumkan apa yang harus ditemukan dalam suatu bab yang tertulis dalam kartu tersebut. Sesudah membaca, siswa mendiskusikan petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam kartu. Dalam kartu tersebut tertulis tugas-tugas yang harus dilakukan siswa, seperti menemukan analogi, metafor, penulisan deskriptif, cara penulis membangun suasana cerita, sorot balik, petunjuk penting, dan unsur-unsur baru dalam cerita. Kegiatan saat baca lebih lanjut bisa dikembangkan dengan cara lain, seperti sesudah siswa membaca suatu cerita atau bab, suruh satu kelompok siswa berlatih membaca bagian bacaan. Tugas siswa mengambil bagian dari karakter yang berbeda di dalam adegan, dan salah seorang menjadi narator. Siswa yang lain disuruh mengikutinya bersama-sama. Kegiatan ini membantu siswa memahami dialog dan penggunaan tanda-tanda kutipan. Ketiga, kegiatan pascabaca. Kegiatan pascabaca digunakan untuk membantu siswa memadukan informasi baru yang dibacanya ke dalam skemata yang telah dimilikinya sehingga diperoleh tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Burns dan kawan-kawan tahun 1996. Strategi yang dapat digunakan pada tahap pascabaca adalah belajar mengembangkan bahan bacaan pengajaran, memberikan pertanyaan, menceritakan kembali, dan presentasi visual.
Dalam kegiatan pasca baca, anak-anak diberikan kesempatan mengembangkan belajar mereka dengan menyuruh mereka bisa menemukan informasi lebih lanjut. Setelah itu, mereka membaca tentang topik dan berbagai temuannya dengan teman-temannya. Bunz dan kawan-kawan tahun 1996. Di samping itu ada beberapa cara lain menggunakan perangkat teks, yaitu memiliki dua buku dengan tema yang sama, misalnya buku dengan tema persahabatan. Kegiatan berikutnya, guru membacakan cerita atau menyuruh siswa membacakan cerita tentang persahabatan ke depan kelas. Siswa kemudian mendiskusikan setting, watak pelaku, dan jalan cerita. Guru bisa juga menyuruh siswa menulis tentang pesan atau moral karakter pelaku, setting cerita dari buku yang dibicarakannya dalam buku catatannya. Ada beberapa kegiatan yang ditawarkan. 1. Bahasa lisan. Kemudian mengurutkan. Pada kegiatan, guru menciptakan suatu pemetaan cerita atau chart atau suatu ringkasan tertulis tentang suatu cerita ketika siswa menceritakan kembali cerita yang telah dibacanya. Di samping itu, guru bisa menyuruh siswa menulis ringkasan yang terdiri dari 3 sampai 5 kalimat dalam jurnal mereka. Kedua, siswa menulis 1 atau 2 kalimat pada awal, tengah, dan akhir cerita. Untuk memudahkan siswa, guru bisa memberikan suatu kerangka cerita. Selain itu, guru juga bisa memberikan tugas kepada siswa seperti menulis kembali cerita yang telah dibacanya, kemudian memberikan ilustrasi sesuai dengan cerita yang ditulisnya. Adapun kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan tadi yaitu membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Pembelajaran membaca yang dilakukan di sekolah harus diarahkan agar mencapai beberapa tujuan utama. Pembelajaran membaca dilandasi oleh pandangan teori skemata. Oleh sebab itu, untuk mendorong siswa dapat memahami berbagai bahan bacaan, guru seharusnya menggabungkan kegiatan prabaca, saat baca, dan pasca baca dalam pembelajaran membaca. Beberapa teknik lebih umum dan mencakup lebih dari satu kegiatan dalam satu pembelajaran. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.